الإسلام والإيمان وكفى بها بالنعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر. بسم الله الرحمن الرحيم. حبائبنا الكرام الأعزاء وبالخصوص صاحب المجلس حبيبنا أحمد بن عبد الرحمن البيتي والحبيب أحمد الكاف، أخينا الحبيب باقر البيتي، حبيب إسماعيل البيتي، حبيب عبد الله القدري، Syed Alwi, Syed Nizar. InsyaAllah berkah kita duduk dengan beliau para habaib, insyaallah menjadi penyambung hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan duduknya kita bersama para habaib insyaallah menjadi sebab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan juga para hadirin yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah perluas rezeki kita. Yang punya hutang, insyaallah hutangnya lunas. Yang sakit Allah sembuhkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin Allahumma. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati kita cinta yang mendalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sarana di dalam kehidupan kita gunakan untuk meraih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terdahulu, para salaf kita itu mereka menaruh bagian di hatinya untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu sebesar apapun cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibalas yang lebih besar lagi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau dengan orang lain, mungkin kita menaruh cinta kepada seseorang, kita hanya bermodal wajah yang ganteng akan tetapi tidak punya duit, mungkin diterima kalau orang tersebut memandang dari segi fisiknya. Atau sebaliknya, kita punya uang banyak, muka pas-pasan, mungkin kita diterima menyatakan cinta kepada seseorang kalau orang tersebut memandang dari hartanya. Akan tetapi beda kalau kita menaruh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau apapun bentuknya kita, mau jelek, mau ganteng, miskin, kaya, kalau kita punya cinta yang murni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibalas, bahkan yang lebih besar cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Ada sebuah kisah dari Ibn Arabi. Ini beliau menceritakan bahwa ada seseorang yang mempunyai masalah di hatinya. Dia membenci kepada Syekh Abu Madyan. Ini Syekh Abu Madyan ini gurunya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini Faqihil Muqaddam ini salah satu kakek moyangnya para habaib, dan beliau wali besar, dan beliau ini pendiri daripada Thariqah Ba'alawi. Akan tetapi ini gurunya Syekh Abu Madyan, guru tasawufnya Faqihil Muqaddam. Beliau Syekh Abu Madyan ini wali besar, orang alim, dan beliau itu banyak dikagumi
oleh ulama-ulama di zamannya. Akan tetapi namanya juga orang, mau sehebat apapun, bahkan Rasulullah SAW orang yang sempurna tanpa aib, pasti ada pembencinya. Ini suatu saat ada orang yang membenci Syekh Abu Madyan, dan Ibn Arabi melihat kejadian tersebut. Ibn Arabi ini benci juga kepada orang fulan ini yang membenci Syekh Abu Madyan. Kok kurang ajar, kata Ibn Arabi ini, kok ada orang yang membenci Syekh Abu Madyan. Dan ke malam harinya Ibn Arabi ini bermimpi Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Ibn Arabi ditegur oleh Rasulullah, kenapa kamu membenci fulan? Dijawab oleh Ibn Arabi, ya Rasulullah, hadzal rajul yakrah Abu Madyan. Ya Rasulullah, orang tersebut, fulan tersebut, dia membenci Abu Madyan. Ditanya lagi oleh Rasulullah, ayyuhibbullah wa yuhibbuni, apakah orang tersebut cinta kepada Allah dan cinta kepadaku? Dijawab oleh Ibn Arabi, na'am ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memberi respon yang tidak baik. Kenapa kamu membenci orang yang tidak suka kepada Abu Madyan, sedangkan dia mempunyai cinta kepada Allah dan cinta kepadaku? Ini pertanda bahwasanya orang yang mempunyai cinta kepada Rasulullah mempunyai posisi di hati baginda Nabi Muhammad SAW. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Mendengar jawaban Rasulullah, mendengar pertanyaan Rasulullah, Ibn Arabi bertobat. Tubtu ilallah ya Rasulullah. Aku bertobat ya Rasulullah. Aku tidak lagi mau membenci si fulan. Padahal fulan ini membenci Syekh Abu Madyan, seorang wali Allah. Dan walhasil Ibn Arabi terbangun dari tidurnya, beristighfar kepada Allah, masih terheran-heran. Ternyata orang yang dia benci, fulan yang dia benci, mempunyai posisi di hati baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian kebiasaan orang-orang terdahulu, orang yang dia terlihat mempunyai kedudukan di hati Rasulullah SAW, cari maturan orang nyabis. Jadi Ibn Arabi ini nyabis kepada fulan ini, kepada pembenci Syekh Abu Madyan. Nyabis membawa baju yang terbaik, hartanya diambil, semua uangnya dibawa. Didatangi si fulan ini, diberi hadiah. Kaget fulan ini, loh ada apa ini, katanya. Dikatakan oleh Ibn Arabi, ra'aitu Rasulullah al-barihah, aku semalam bermimpi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi Nabi Muhammad. Lalu diceritakan oleh Ibn Arabi tentang kejadian di dalam mimpinya. Sebenarnya, kata Ibn Arabi, aku ini tidak suka kepadamu, tapi tadi malam Rasulullah membelamu. Lalu si fulan ini bertobat, tubtu ilallah ya Rasulullah, aku tobat, aku tidak lagi mau membenci Syekh Abu Madyan. Tapi Ibn Arabi ini penasaran, kenapa engkau membenci Abu Madyan? Kata Ibn Arabi. Lalu dijelaskan oleh fulan ini bahwasanya Syekh Abu Madyan ini sedang berkorban, maksudnya nyembelih sapi, telasan raja, berkorban. Semua di kampung tersebut dikasih daging, sedangkan aku tidak dikasih, kata fulan ini. Jadi aku benci kepada Syekh Abu Madyan. Jadi bencinya ini cuma perkara dunia, perkara daging, bukan perkara akhirat, bukan perkara kewaliannya. Jadi masih tidak apa-apa kalau bencinya ke perkara dunia. Tidak bukan karena kewaliannya. Beda dengan sekarang, orang-orang zaman sekarang ini beda. Wali Allah dicaci, wali Allah dimusuhi, dikata-katain. Hati-hati, banyak sekarang di medsos, cuma tidak jelas sumbernya dari mana, membenci wali. Oh iya ya, itu ikutan membenci. Hati-hati. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah Ta'ala qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, man da'ali waliyan adzantuhu bil harab. Barang siapa yang membenci wali Allah, maka dia menyatakan perang kepada Allah. Jadi mun saya sebaci ke wali Allah, padan ban ngajak perang ke Allah, maka hati-hati. Walhasil dari cerita tersebut,
orang yang mempunyai cinta di hatinya, mempunyai bagian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibalas oleh Rasulullah dengan cinta yang lebih besar. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditanamkan di hati kita cinta kepada Rasulullah yang mendalam. Terlebih-lebih bentar lagi kita akan memasuki bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari perbaiki diri kita menyambut bulan kelahiran Rasulullah. Taat lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjakan, pegang teguh syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan apa yang membuat Rasulullah bersedih dan kerjakan apa yang membuat Rasulullah bergembira kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cinta kepada kita untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui kecintaan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajat ini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.